Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Sempat hilang terseret arus di Pantai Batu Tampi, Tabanan. Seorang pekerja proyek perumahan elit ditemukan tewas. Setelah sempat dilarang akibat penyakit mulut dan kuku, pengiriman babi dan sapi keluar Bali kembali diizinkan. Sebuah warung makan di kawasan hutan bakau Desa Tuban, Badung menyajikan menu kerang sambal cobek odor. Pelonggaran kebijakan terkait penyakit mulut dan kuku akhirnya dilaksanakan di Jemberana. Setelah sempat dilarang, pengiriman babi dan sapi keluar Bali kembali diizinkan. Pengiriman keluar Bali diperbolehkan dengan syarat babi dan sapi yang siap potong dalam keadaan sehat. Kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap peternak dan ekonomi di wilayah Jemberana. Berikan kewenangan kepada Satgas Kabupaten Kota untuk melakukan pembukaan pasar hewan, terutama kabupaten kota yang memiliki pasar hewan. Ini sebetulnya bagi kami di Jemberana ini kan menyambut baik sekali. Karena bagaimanapun juga, walaupun di era PMK ini, samping era COVID-19 ya, ada era PMK, ya tentu kita mendukung juga pertumbuhan ekonomi. Karena selama ini bahwa lalu lintas itu dilarang, jadi masyarakat yang bergerak di bidang ternak ini rasanya cukup khawatir juga. Jadi usahanya tidak bisa jalan. Tapi dengan dibukanya pasar hewan ini, kita berharap juga mulai tumbuh lah ekonomi peternak demikian, khususnya yang sapi atau yang rentan PMK ini. Jadi kalau di Bali sudah dibuka, berarti kan Jemberana bisa lakukan pengiriman tentu berdasarkan SOP. Nanti mungkin ada aturan-aturan main tersendiri nanti. Nah, sedangkan yang antar pulau itu kan kewenangan provinsi dan juga dikecualikan untuk ternak babi. Jadi babi itu kemarin itu dibolehkan, cuman harus vaksinasi. Tapi sekarang udah dikecualikan tanpa vaksinasi. Tapi kami yakin juga kalau usaha peternakan babi itu rasanya sih biosecurity-nya sangat ketat. Artinya sudah dilakukan SOP, kemudian juga penanganan-penanganan yang sangat ketat. Meskipun sudah ada pelonggaran, namun pengawasan sapi dan babi di Jemberana masih tetap diperketat. Sesuai dengan surat Ketua Satgas Penyakit Mulut dan Kuku, Bali hingga kini masih berstatus zona hijau PMK. Jika nantinya kembali ditemukan kasus baru, maka pengiriman sapi dan babi keluar Bali akan dihentikan. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana. Setelah 2 bulan lebih ditutup akibat wabah penyakit mulut dan kuku, pasar hewan di Bangli dibuka kembali pada hari Selasa pagi kemarin. Para peternak dan penjual sapi mulai bertransaksi jual beli ternak di pasar hewan Kayu Ambua. Namun pembukaan kembali pasar belum disertai pengawasan kesehatan ternak yang keluar masuk pasar. Para penjual sapi menyambut baik pembukaan kembali pasar hewan ini. Terus selama belum dibuka pasar, kemana saja menjual, Pak? Sebelum dibuka, kemana saja. Nggak jualan. Nggak jualan. Oh, berarti mengurangi pemasukan, Pak? Ya, keras, Pak. Berarti pemasukan. selaku pedagang sapi menyambut baik dengan pembukaan pasar kembali ini, Pak ya? Oh, harapan yang sebagai pedagang supaya normal lah terus gitu. Juga mungkin bisa dilakukan pengawasan dari skala berkala ya? Oh ini kok perlu. Setiap pasaran ada pengawasan ya. Dari pihak dinas terkait. Dinas peternak ya. Karena memang dari harapan masyarakat yang ada di lingkungan kami di sini untuk segera dibuka, kami selaku pengelola petugas pasar hewan
merespon aspirasi itu, Pak. Untuk mengantisipasi penyebaran virus PMK itu, yang sambil jalan mengantisipasi secara teknis akan kami jalankan secara bertahap mengenai penyebaran itu. Kemungkinan dia akan sediakan tenaga ahlinya di bidang penyakit PMK Dari dinas terkait. yang ada di Kabupaten Bangli. Pengawasan kesehatan hewan akan segera diberlakukan di pasar ini. Pengawasan nantinya akan dilakukan mulai dari pintu masuk pasar dengan melibatkan tenaga ahli dari Dinas Peternakan Bangli. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Pencipta seni drama Gong Bali, Anagung Gede Rake Payatnya, meninggal dunia. Pasca kematiannya, Puri Abian Base terus didatangi pelayat untuk mengikuti upacara nyiraman pada akhir pekan lalu. Selain warga sekitar, sejumlah seniman dan sesama pemain drama Gong di era tahun 1970 sampai 1980-an juga ikut hadir. Sebelum meninggal dunia, mendiang sempat dirawat di rumah sakit. Kondisi kesehatan Agung Gede menurun sejak bulan lalu akibat infeksi paru-paru. 6 bulan yang lalu diki, mulailah agak payah. Aku pakai tongkat, kadang-kadang bisa tanpa tongkat, kadang-kadang tidak bisa tanpa tongkat, pakai kentan kursi roda. Akhirnya kira-kira 2 minggu yang lalu, mulailah disarankan masuk ke rumah sakit oleh dokter saraf. Dokter saraf disarankan masuk ke rumah sakit, diperkirakan ada infeksi di paru-paru. Tadinya kontrol itu di sakit di Sabun itu, rumah sakit apa? Kasih Ibu. Akhirnya dirujuk ke Sanjiwani, masuklah di UGD sebentar, kemudian dapat ruangan. Di sana ternyata di infeksi parunya itu ada 23.000 kuman, bakteri yang semestinya ideal yang masih ditolerir itu 15.000. Nah, mulailah sana itu batuk-batuk karena kecurigaan disarankan untuk ke UGD itu karena batuk-batuk kelamaan dikhawatirkan ada infeksi. Ternyata betul ada infeksi. 7 hari yang lalu masuk isolasi. Akhirnya tidak bisa kan makan melalui selang makan. Nah, terakhir pertahanan beliau itu yaitu kemarin meninggal. Jenazah seniman asal Puri Abian Base Gianyar ini dikremasi dalam upacara Makingsan Digeni di kuburan setempat pada akhir pekan lalu. Anak Agung Gede Rake Payatnya meninggal dunia dalam usia 78 tahun. Upacara pelebon mendiang akan dilaksanakan dalam waktu dekat sesuai hari baik yang ditetapkan oleh pendeta Hindu. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar.